Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kemarin berkunjung ke pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, yaitu ke Aakim. Di sana Pak Anies mendapatkan tausiah ceramahnya mengenai sosok pemimpin di masa depan. Nah teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Kita milih presiden yang baik adalah amal soleh, tapi siapa yang ditakdirkan terserah Allah. Yang penting kita milih yang terbaik di antara tiga itu, ya. Yang mana yang terbaik? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita punya para pemimpin yang bertakwa. Adik-adik pintar, ya. Sampaikan ke orang tua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Pak Anies Baswedan ke Pondok Pesantren Darut Tauhid di kediaman Abdullah Gimnastiar. Bagi saya, Aakim ini adalah seorang tokoh, seorang ulama yang mesti kita ikuti, kita turuti karena tausiah-tausiahnya yang menyejukkan. Kalau kita lihat flashback ke belakang di 2019, Aakim itu mendukung Pak Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres pada waktu itu. Dan perjuangan dari Pak Aakim juga tidak bisa dianggap remeh teman ya, karena dukungan seorang tokoh ini berpengaruh kepada pengikut atau pendukung dari Aakim itu sendiri. Jadi kalau seorang tokoh itu mendukung, biasanya akan diikuti oleh para santrinya atau para pendukungnya. Nah kali ini teman, apakah Pak Anies ini mendapat dukungan dari Aakim? Tetapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Aakim tadi, bahwa Aakim ini mendukung pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bertakwa. Artinya bertakwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah itu artinya takwa. Tapi kalau kita melihat di antara tiga tokoh calon presiden, saya melihat Pak Anies inilah yang salah satunya yang mungkin lebih baik di antara dua itu. Walaupun kita melihat semuanya sudah haji ya, sudah menjalankan ibadah haji. Tapi itu tidak jaminan bahwa orang yang telah menjalankan ibadah haji itu 100% bertakwa. Tidak menjamin. Nah, kali ini kita akan memilih pemimpin yang terbaik di antara tiga itu. Salah satunya adalah Pak Anies Baswedan. Orang yang dekat dengan ulama biasanya adalah seorang santri. Nah, Pak Anies Baswedan adalah bagian dari itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman, kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kompas teman. Anies berkunjung ke Masjid Darut Tauhid, dapat doa dari Aakim. Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Darut Tauhid Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 12 Februari 2024. Dalam kunjungan itu, Anies menyambangi pendakwah kondang Abdullah Gimnastiar yang akrab disapa Aakim. Saya ikut datang mendengarkan beliau menyampaikan begitu banyak ilmu dan hikmah, ujar Anies kepada awak media pada Senin. Dia mengungkapkan banyak diskusi soal berbagai hal dengan Aakim, tetapi pembicaraan tak terbatas persoalan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap bahwa Aakim figur yang bertanggung jawab dan selalu ambil bagian dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Aakim ini selalu proaktif, ambil tanggung jawab, kata Anies Baswedan. Dalam kesempatan yang sama, Aakim mengaku mendoakan Anies yang terbaik. Kalau beliau itu jadi presiden, itu yang terbaik bagi beliau dan bagi masyarakat Indonesia. Semoga jadi apapun yang ditakdirkan, semoga yang terbaik saja, ujarnya. Meski begitu, Aakim tak menyampaikan secara pasti apakah hal itu merupakan sikap memberi dukungan di pemilihan presiden Pilpres 2024. Saya sudah keburu janji yang sekarang mah nggak pakai pernyataan mendukung, menyebut nama. Tapi saya senang sekali kalau bangsa ini berubah jadi lebih baik, kata Aakim. Nah itu sahabat Enjoy Channel,
terkait sikap Pak Hakim ketika bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Beliau tidak menyampaikan dukungan melalui pernyataan, namun beliau menyatakan ingin Indonesia jauh lebih baik. Dan itu sinyal menurut saya bahwa Hakim mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena setiap orang pasti mendukung, teman ya. Sebagai warga negara yang baik pasti mendukung salah satu di antara tiga. Nah, kalau dia tidak mendukung, ya bagian dari mereka yang tidak berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Ketika pemilu digelar dengan biaya yang banyak, kalau dia tidak mendukung, tidak menggunakan hak pilihnya, maka dia akan menjadi penonton dan akan menyaksikan perubahan yang datang. Apakah perubahan itu menjadi lebih baik atau stagnan seperti saat ini? Kalau kita lihat di beberapa wilayah Indonesia, harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik, dan ini banyak dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga. Beras naik, sembako naik, gula naik, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, tentu pemerintah akan menetralisir bagaimana harga-harga itu tidak naik. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, Menteri Perdagangannya saja teman-teman, Zulkifli Hasan malah ikut kampanye, ikut wirawiri kesana kemari, tidak mengurusi kementerian yang ia pegang. Harusnya dia mengurusi konsisten. Ketika barang naik, ketika harga sembako naik, mestinya dia bergerak teman-teman, tidak mengurusi urusan pilpres, urusan dukung-mendukung, karena dia adalah seorang menteri. Menteri bertanggung jawab kepada tugas pokoknya sebagai Menteri Perdagangan. Nah, ini harga sembako naik, dia ikut kampanye. Kemarin ikut kampanye di Prabowo Subianto. Walaupun itu adalah hak teman, hak, tetapi sisi lain dia sebagai menteri, dia punya jabatan strategis di negeri ini dan dia dibiayai oleh negara. Jangan sampai temannya apa yang ia lakukan ini menyalahi kewenangannya, menyalahgunakan kewenangannya, konflik of interest antara kepentingan negara dan kepentingan pribadinya. Nah, ini teman yang mestinya harus diperhatikan. Contohlah seperti Pak Mahfud MD. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, menghindari konflik of interest, dia mundur jabatan dari Menko Polhukam. Ini saya angkat jempol kepada Menko Polhukam yang lama, yaitu Pak Mahfud MD. Mestinya ini ditiru oleh menteri-menteri yang lain yang ikut kampanye selama ini, karena dia dibayar oleh negara. Nah, ini kembali kepada etika teman-teman ya. Kalau orang itu punya etika tinggi, mestinya dia tidak menyalahgunakan wewenang, alias dia mundur dari jabatannya. Maka dari itu sering teman Pak Anies menyinggung terkait etika. Bahkan kemarin dalam kampanye terakhir di JIS, dia juga menyampaikan terkait etika. Karena etika itu penting. Etika itu di atas hukum formal temannya. Ini lebih tinggi karena ini menyangkut akhlak, menyangkut moral yang harus dipunyai seorang pemimpin. Nah, karena itu etika sangat penting. Agar apa? Agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Seperti di MK, seorang ketua MK memutus perkara yang ini bersinggungan dengan ponakannya sendiri, yaitu terkait pesaatan calon presiden wakil presiden. Usia 40 tahun itu dirubah menjadi yang punya pengalaman atau yang sedang menjabat sebagai kepala daerah, walaupun usianya belum genap 40 tahun. Nah, ini bersinggungan dengan Gibran, yang akhirnya Gibran maju menjadi calon wakil presiden. Ini jelas-jelas melanggar etika dan sudah disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan MK, menyatakan bahwa ini melanggar kode etik. Demikian juga yang ada di KPU teman, ini juga melanggar kode etik. Kenapa? Meloloskan Gibran sebelum peraturan di KPU dirubah. Ini juga melanggar etik. Jadi dua kali teman ya. Mestinya Gibran mundur dari posisinya cawapres dari Prabowo Subianto, tapi itu tidak dilakukan. Kembali lagi teman kepada etika. Nah, kembali kepada Pak Anies Baswedan yang berkunjung ke Darut Tauhid, ke kediaman Hakim. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies proaktif berkunjung bersilaturahmi dengan tokoh, dengan ulama. Dan saya melihat Pak Hakim ini kelihatannya mendukung Anies Baswedan untuk melakukan perubahan di negeri ini.
insya Allah. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.